Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Rumput Tetangga Tak Selamanya Jauh Lebih Indah. Oke, cerita ini ditulis oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Dek, Mas berangkat kerja dulu ya. Pamit Ferry kepada istrinya. Iya Mas, hati-hati, saut Yanti sambil mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Iya, ucap Ferry. Ia melangkah pergi mendorong gerobaknya. Usai 9 tahun lamanya pernikahan mereka, Yanti dan Ferry dikaruniai 3 anak. 1 perempuan dan 2 lelaki kembar yang diberi nama Nisa, Alvan, dan Alvin. Jarak usia anak mereka terpaut selisih 5 tahun. Keluarga kecil itu tinggal di sebuah desa Argolawe yang jaraknya lumayan jauh dari kota. Mereka hidup dengan damai, aman, nyaman tanpa ada gangguan apapun. Setelah kepergian suaminya, Yanti duduk di ruang tengah untuk menonton acara televisi. Meski tinggal di desa, tetapi ia sangat menikmati kehidupannya yang tenang itu. Sayur, sayur, teriak pedagang kaki 5. Nah, tuh, dia Mpok Inem udah datang. Belanja dulu ah, ucap Yanti saat mendengar teriakan Mpok Inem. Yanti langsung bergegas ke kamarnya mengambil dompet. Tetapi ia sudah di ambang pintu, entah kenapa ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Aduh, bisa-bisanya aku lupa gak dandan dulu sih. Gara-gara keasyikan lihat TV sih, jadinya lupa gak siap-siap, celoteh Yanti sambil menggunakan beberapa alat make up-nya. Meski hanya berbelanja di depan rumahnya, tetapi ia harus terlihat cetar membahana. Wajahnya tak bisa lepas dari riasan, terkecuali saat hendak tidur saja make up-nya harus selalu on point. Gini kan cantik, ucap Yanti memuji dirinya sendiri. Cantik banget bu, mau kemana? Tanya Mbok Inem. Ya mau belanja dong Pok, jawab Yanti sambil memilah-milah sayuran. Kirain mau pergi kemana gitu, soalnya dandannya cetar banget sih, saut Mbok Inem. Ya iya dong Pok, jadi cewek itu harus bisa dandan biar bisa muasin suami. Bahaya dong nanti kalau suaminya malah berpaling ke yang lainnya. Ya gak Sri, ucap Yanti sambil mengibaskan rambutnya yang tergerai indah. Entah kalimat itu tertuju untuk siapa, yang jelas kalimatnya terdengar seperti menyindir seseorang. Tapi kan suamimu udah berangkat kerja, Ti. Emang kamu mau muasin siapa? Suami orang kah? Saut Indah diakhiri dengan tawanya. Sudah, nanti malah berantem lo kalian, ucap Mpok Inem yang berusaha menenangkan situasi. Para ibu-ibu yang masih berbelanja pun ikut tertawa mendengar ucapan Indah. Yanti menatap Indah dengan sinis. Ia pun buru-buru menyudahi belanjanya itu. Udah Mpok, punya saya berapa totalnya? Tanya Yanti. Kangkung 1 ikat 3.000, tempe 4.000, totalnya 7.000 bu. Gak sekalian sama udangnya bu, mumpung masih turun harganya, jawab Mbok Inem sekaligus menawarkan bahan makanan lainnya. Enggak, udah itu aja, saut Yanti sambil menyerahkan uang 1 lembar berwarna ungu. Ini kembaliannya bu, ucap Mbok Inem menyerahkan kembaliannya. Setelah menerima uang kembalian, Yanti masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan sangat keras. Brak! Astaga! Pekik Sri yang terkejut. Yanti, segitunya kamu kalau marah, ucap Mbok Inem. Biarin aja Mpok, udah biasa gitu. Makanya banyak suami yang gak betah sama dia. Wataknya tuh, amit-amit dah. Emosional banget jadi orang, saut Indah. Udah dah, dari tadi ucapanmu kompor banget sampai Yanti marah begitu. Padahal dulu kalian sahabatan loh, tegur Sri yang mulai muak dengan ucapan Indah. Indah pun seketika diam. Punya saya berapa totalnya Mpok?
Tanya Sri. Totalnya 24.000 bu, jawab Mbok Inem. Ini bu, kembaliannya buat penyedap rasa aja biar pas, ucap Sri sambil menyerahkan uang 2 lembar berwarna hijau dan coklat. Oh iya bu, sahut Mbok Inem. Kamu udah belum belanjanya dah? Tanya Sri. Bentar lagi, duluan aja Sri, gak apa-apa, jawab Indah. Ya udah aku duluan ya, udah makin siang nih, pamit Sri. Iya, sahut Indah. Punya saya berapa bu? Tanya Indah setelah kepergian Sri. Ini semuanya totalnya 37.000, jawab Mbok Inem. Oh iya bentar, ucap Indah sambil merogoh uang di dompetnya. Aduh Mbok, saya lupa belum ambil uang cash, ucap Indah beralasan sambil menepuk jidatnya. Mbok Inem hanya bisa mengembuskan nafas panjang. Mulai ini banyak kali drama dia, batin Mbok Inem. Kasbon dulu ya Mbok, besok saya bayar, ucap Indah cengengesan ke arah Mbok Inem. Beneran besok bayar ya? Utang kamu udah ada 220.000 loh, awas kalau besok gak bayar, sahut Mbok Inem geram saat memperingatinya yang terus menerus hutang. Galak amat jadi orang. Iya besok saya bayar, ketus Indah lalu berlalu pergi meninggalkan gerobak Mbok Inem. Mbok Inem yang melihatnya hanya menggelengkan kepala sambil mengelus dada. Setelah semua pelanggannya sudah pergi, ia melanjutkan dagangannya. Yanti merasa kesal dengan ucapan Indah tadi. Dia merasa tak terima dengan ucapannya. Ia pun melihat pantulan dirinya di cermin. Padahal make upku gak kayak ondel-ondel, tapi bisa-bisanya dibilang aku mau godain suami orang. Lemes banget deh ketikan orang yang kalah saing, ucap Yanti sambil meraba-raba hasil make upnya. Wajar gak sih dia bilang gitu? Secara kan emang pada dasarnya lebih cantik aku. Dia mah apa? Udah hitam, dekil, gak bisa ngerawat diri pula. Ya gimana suaminya mau betah sama dia? Dianya aja malesan jadi cewek, celoteh Yanti sambil terus menatap dirinya sendiri di pantulan cermin. Ya elah Anda, dari dulu kamu emang gak bisa lebih baik dari aku. Kasian banget sih, sampai bawa temen buat ngejatuhin aku tapi gak bisa-bisa ya, ucap Yanti diakhiri dengan gelak tawanya yang teringat saat dulu masa SMA. Yanti tersedak akibat terus-menerus tertawa mengingatnya. Ia pun berlari menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Klek 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 klek. Si gelas air minum itu diteguknya hingga tandas. Tok tok tok. Terdengar suara pintu yang terketuk. Siapa ya? Gumam Yanti mengurutkan alisnya kebingungan. Tok tok tok. Suara pintu itu terdengar lagi. Iya bentar, sahut Yanti dari dalam rumah. Sebelum pergi membukakan pintu, Yanti masuk ke dalam kamarnya untuk memastikan jika dandanannya masih bagus. Tak lupa pula ia menyemprotkan sedikit parfum ke tubuhnya. Ceklek, pintu itu pun terbuka. Aris, ada apa ya? Tumben banget main kesini, tanya Yanti yang terheran. Sebab tak biasanya Aris bertamu ke rumahnya. Bahkan selama ia pindah ke desa itu, baru kali ini Aris bertamu ke rumahnya. Padahal sudah ada 7 tahun lamanya dia pindah di desa itu. Mereka hanya kenal sebatas nama, dan apabila ada acara di desanya pun keduanya tak pernah bertegur sapa. Iya Teh, sahut Aris dengan senyumannya yang manis. Sini masuk, ngobrol di dalam aja. Gak enak dilihat tetangga kalau ngobrol di depan pintu gini, ucap Yanti mengajaknya masuk ke dalam rumah. Makasih, sahut Aris. Keduanya duduk berhadapan di kursi ruang tamu. Mau minum apa, Riz? Es? Kopi apa teh? Tanya Yanti. Terserah kamu aja yang mau nyuguhinya itu apa, jawab Aris. Ya udah bentar ya, aku buatin minuman dulu, sahut Yanti lalu ia pergi ke dapur untuk membuat minuman. Tanpa Yanti sadari, Aris menyusulnya ke belakang yang dimana sebelumnya ia sudah mengunci pintu depan terlebih dahulu. Saat Yanti sedang menyiapkan minumannya, ia merasa ada yang memperhatikan dirinya di belakang. Perasaan tadi kayak ada orang deh, batin Yanti saat menoleh ke belakang. Mungkin
perasaan gua aja kali ya. Ibunya lalu menggedikan baunya acuh. Saat Yanti masih fokus meracik minumannya, ia merasa ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Fokus banget sih nyiapin minumannya, ucap Aris sambil memeluk Yanti dari belakang. Aris, lepas, pinta Yanti. Gak mau aku nyaman di posisi ini, tolak Aris. Lepas Aris, nanti ada yang lihat, ucap Yanti sambil berusaha melepaskan pelukan Aris. Tetapi bukannya terlepas, justru Aris malah semakin erat memeluknya. Udah diam aja, jangan banyak gerak, nanti ada yang berdiri loh, saut Aris. Yanti terdiam mendengar penuturannya. Ia tak munafik, ia pun nyaman berada di posisi itu, apalagi Aris wangi, tinggi, putih dan bersih. Hembusan nafas Aris yang saat membuat perasaan Yanti semakin bergejolak. Semakin lama Yanti merasa ada sesuatu yang keras di belakangnya. Tangan kekar Aris pun mulai meraba seluruh lekuk tubuh Yanti. Hawa di ruangan itu terasa panas akibat adegan mereka yang tak wajar. Tok tok tok. Ibu, kakak udah pulang, panggil Nisa dengan suara yang keras. Bu, ibu di rumah gak sih? Tanya Nisa sambil mendekatkan telinganya di pintu. Karena pintu itu tak kunjung dibuka, ia pun terlintas untuk melewati pintu belakang, karena biasanya tidak dikunci jika siang hari. Tetapi sebelum hal itu terjadi, ibunya sudah membukakan pintu itu terlebih dahulu. Siapa dia? Batin Nisa terheran saat melihat ada sekelebat orang berlari dari pintu belakang rumahnya. Mendengar teriakan itu, Aris langsung melepas pelukannya. Siapa? Tanya Aris panik. Anakku, jawab Yanti. Hah? Saut Aris terbingung. Lewat sini, ucap Yanti memberikan arahan ke Aris untuk melewati pintu belakang. Sial, hampir aja dapat. Batin Aris kesal, mau tak mau akhirnya ia berhasil pergi dari rumah Yanti melewati pintu belakang. Iya bentar nak, saut Yanti dari arah dapur. Ini sandalnya siapa ya bu? Tanya Nisa ketika pintu itu berhasil dibuka. Loh, punya siapa itu? Apa mungkin punya ayah ya? Jawab Yanti berbalik bertanya supaya tak membuat anaknya curiga. Nisa gak tahu bu, kan Nisa tanya sama ibu, jawab Nisa. Ibu juga gak tahu Nisa. Ya udah sih biarin aja, mungkin punya gelandangan gak sengaja ditinggal di sini, saut Yanti asal. Mungkin bu, saut Nisa. Ya udah gak usah dipikirin, ayo masuk, ajak Yanti. Keduanya pun memasuki rumah. Brak, brak. Indah sengaja menghentakkan kakinya dengan keras saat masuk ke dalam rumah. Ia merasa geram dengan kehidupan Yanti yang sempurna, sebab Yanti memiliki suami yang pekerja keras, tak mengenal gengsi apapun itu pekerjaannya. Sedangkan suaminya sendiri malah bermalas-malasan di rumah. Tidak ada usaha apapun untuk mencari kerja lagi setelah di PHK dari perusahaan sebelumnya tempat ia bekerja. Setelah menata belanjaannya di dapur, Yanti lanjut mengolahnya dengan perasaan yang sangat geram. Anto yang masih tertidur pun akhirnya terbangun mendengar suara gaduh dari dapur. Masak apa sih? Sampai keras banget motong-motongnya. Nggak bisa santai kah? Tanya Anto dengan raut wajah yang baru pun tidur. Gak usah banyak tanya kamu mas, kamu mah enak, tiap hari tinggal tidur, bangun, makan, main HP. Gak ada kamu sekali aja bantuin aku berberes rumah. Rumah berantakan, gak ada inisiatif buat bantuin bersihin. Kalau gak aku yang ngerjain, udah jadi kapal pecahin rumah. Gak kayak si Ferry tuh, walaupun kerja tetap bisa bantuin Yanti berberes rumah. Sedangkan kamu cuma tidur, terus main HP, terus gitu. Cerocos Indah kepada suaminya. Ya, mau gimana lagi emang gini keadaannya, saut Anto. Ya kerja lah mas, kalau gini terus mau makan apa kita? Aku malu mas, malu. Aku malu utang terus sama Mbok Inem, ucap Indah yang semakin meninggikan nada ucapannya. Lah, kamu sendiri yang ngutang kok ngomel ke aku sih? Aneh, saut Anto sambil berjalan ke arah dispenser.
Mas, kalau kamu kerja, gak bakalan aku hutang, Mas. Ingat ya, dari kecil aku hidup penuh dengan kecukupan. Semua yang ku mau pasti keturutan. Tapi semenjak nikah sama kamu, gaya hidup aku jadi berubah. Boro-boro menuhin keinginanku. Sehari bisa makan aja udah syukur, ucap Indah sambil mengiris bawang merah. Terus, kamu nyesel gitu nikah sama aku? Emang aku tahu kalau endingnya bakal gini? Hah? Emang aku tahu? Hidup gak ada yang tahu dah. Saut Anto. Iya, aku nyesel nikah sama kamu. Kamu memang ganteng, Mas, tapi kamu payah dalam menafkahi. Kamu pemalas, gak tahu diri. Udah tahu hidup susah, bukannya cari kerja malah malas-malasan di rumah. Nyesal aku nikah sama kamu. Mending dulu nikah sama Ferry aja. Gak bakalan hidupku begini kalau dulu aku nerima Ferry. Prang. Telinga Anto terasa panas mendengarnya. Ia pun melemparkan baskom besi yang ada di hadapannya. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu dah. Kamu pikir nyari kerja zaman sekarang gampang? Hah? Susah dah. Harus sesuai batasan umur, punya skill, good looking, dan lain-lain banyak kualifikasinya. Dan gak semua perusahaan itu lagi buka lowongan. Kalau kamu bisa nyari kerja sehari langsung dapat, silakan. Tinggalin aku, fokus sama kerjaanmu dan carilah lelaki yang menurutmu sempurna seperti Ferry. Saut Anto menanam marahnya. Kalau emang kamu nyesal jadi istri aku, kenapa dulu kamu terima aku, ha? Bukankah salahmu sendiri yang menolak Ferry mentah-mentah di tengah lapangan? Dulu kamu nolak dia karena dia jelek kan? Dekil, hitam, kurus. Dan lucunya, sekarang malah kamu banggain dia. Hah, salut sih aku sama pemikiranmu, Ibu Anto. Brok, 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 brok. Anto menepuk kedua tangannya di akhir obrolannya. Indah yang masih mengiris bawang pun terdiam memaku mendengar ucapan suaminya. Oke, kita flashback. Itu Indah. Udah buruan sana tembak, ucap Yopi sambil mendorong bahu Ferry supaya posisinya lebih dekat dengan Indah. Bentar Yop, grogi aku. Saut Ferry yang merasa detak jantungnya berpacu lebih kencang dari biasanya. Udah buruan, sebelum terlambat diambil orang, ucap Yopi. Bener juga, aku harus mengungkapin perasaanku saat ini. Aku yakin Indah pasti menerimanya, batin Ferry. Ferry menatap Yopi dengan tatapan ragu, tetapi Yopi menganggukkan kepalanya. Oke, ucap Ferry setelah mengembuskan nafas panjangnya. Semangat, semoga berhasil, teriak Yopi menyemangati sahabatnya yang berlari ke tengah lapangan. Dengan nafas tersengal-sengal akibat kecapean berlari, akhirnya Ferry berhasil mendekatkan posisinya di samping Indah yang masih istirahat setelah olahraga. Shh, dah, panggil Astrid bisik-bisik. Apa? Tanya Indah cuek. Itu disamperin cowokmu tuh, jawab Astrid sambil menggoda Indah. Apaan sih? Gak jelas. Aku gak punya pacar, saut Indah sedikit membentaknya. Lihat ke belakang, pinta Astrid. Indah pun menuruti permintaannya. Indah, panggil Ferry dengan lembut. Cie-cie. Ya, aku kesana dulu deh. Bye Indah, goda Astrid lalu meninggalkan Indah berduaan dengan Ferry di tengah lapangan. Apaan sih? Ngapain nyamperin ke sini? Bikin malu aja, saut Indah sambil membuang mukanya ke sembarang arah. Meski omongan Indah terdengar menyakitkan, tetapi Ferry masih berusaha tersenyum. Ia harus terlihat tegar di hadapannya. Apalagi kini mereka di tengah lapangan yang dimana banyak orang menyaksikan mereka. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Ferry. Ngomong apa? Buruan gak usah bertele-tele, malu aku diliatin.
saut Indah. Tiba-tiba Ferry berlutut di hadapan Indah. Ngapain sih gitu? Bangun gak? Gak usah malu-maluin aku gak. Gak usah malu-maluin aku gitu, bisa gak sih? Ucap Indah terkejut dengan perlakuan Ferry yang tiba-tiba ya begitu. Bukannya bangun, Ferry malah menggelengkan kepalanya. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan aksinya. Sebenarnya dari dulu aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ucap Ferry yang dimana tangan kanannya sambil menyodorkan bunga dan juga buket coklat di hadapan Indah, sedangkan tangan kirinya menggenggam tangan Indah. Sontak hal itu membuat seisi sekolah heboh. Tak sedikit orang yang bersiul melihat momen romantis itu. Ih, cie, bau-bau couple baru nih. Jangan lupa PJ. Kira-kira seperti itulah sautan orang lain yang melihatnya. Indah mengembaskan genggaman tangan Ferry dengan keras. Bangun, ucap Indah ketus. Hijab dulu dah, nanti aku berdiri, saut Ferry. Bangun, ucap Indah yang terus menaikkan nada bicaranya. Mau tak mau Ferry pun berdiri mensejajarkan posisinya dengan Indah. Ferry semakin merasa deg-degan mendengar sautan Indah yang suaranya tak terdengar ramah di telinga. Tanya Ferry, orang lain yang melihatnya pun ikut deg-degan menunggu respon Indah. Please, semoga Ferry gak dipermaluin di sini, batin Yopi ketakutan sambil menggigit bibir bawahnya. Sebelum menjawab, Indah sempat melirik ke semua orang yang menontonnya. Ferry sayang, panggil Indah dengan nada genit sambil menanggup kedua pipi Ferry. Ferry terlihat salah tingkah saat mendapat perlakuan manis dari Indah. Iya sayangku, saut Ferry dengan suara yang gemetar. Udah, langsung aja jadian. Udah kayak Romeo dan Juliet aja nih. Cie. Mendengar ucapan keduanya di sekitar lapangan itu semakin riuh. Kamu ngerasa ganteng ya? Tanya Indah dengan suara lembut. Enggak juga, aku sadar kok aku gak seganteng lelaki idamanmu, jawab Ferry pelan. Coba ulangi sekali lagi ucapanmu yang tadi pas berlutut, pinta Indah diakhiri dengan senyumannya yang manis. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Ucap Ferry dengan penuh keyakinan. Terima. Riuh semua orang mendukungnya. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kanan Ferry. Sontak. Semua orang yang di situ pun terkejut. Seketika semuanya terdiam, bahkan Ferry sampai menganga tak percaya dengan kejadian yang barusan ia alami. Ia memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan itu. Kamu pikir kamu ganteng? Iya. Kamu putih? Iya. Kamu tinggi? Iya. Kamu keker gitu? Kamu kaya gitu? Hah? Gak punya kaca ya kamu di rumah? Harusnya kamu tuh sadar diri, tahu gak? Lelaki hitam, dekil, kurus, miskin kayak kamu tuh harusnya pacaran sama gelandangan di jalanan aja. Bisa-bisanya cewek cantik seputih aku ini ditembak cowok dekil kayak kamu. Oga banget aku nerima cowok kayak kamu. Bisa turun harga diriku, tahu gak? So, mulai sekarang dan seterusnya gak usah deketin aku lagi. Jijik tahu, paham? Jawab Indah dengan sangat lantang. Dengan angkuhnya ia berjalan meninggalkan lapangan, mengambil Astrid yang menunggunya di pinggir lapangan. Semuanya terdiam mendengar penolakan Indah yang kata-katanya sangat menyakitkan. Ferry pun membalikkan badannya meninggalkan lapangan itu, lalu ia menuju ke toilet. Meski ia ditolak dengan perkataan yang begitu menyakitkan, tetapi di sepanjang perjalanan ia mendapat ucapan penyemangat dari orang lain yang menyaksikan aksinya tadi. Gila ya kamu dah. Kalau emang kamu gak suka sama dia, ya kamu cukup tolak dengan halus aja lah. Gak usah sampai segitunya. Kamu tahu gak sih, ucapanmu yang tadi itu nyakitin banget. Kamu gak punya perasaan kah? Sampai berani banget bilang gitu di hadapan orang banyak. Ucap Astrid menggebu-gebu melihat kelakuan sahabatnya itu. Meski bukan ia yang melakukannya, tetapi ia merasa malu dan gagal menjadi temannya. Ya udah sih, emang kenyataannya gitu kok. Lagian aku juga gak ada perasaan sama dia. Daripada aku terima terus aku putusin, kan lebih nyakitin lagi. Jadi ya cuma itu keputusanku dengan cara menolaknya.
biar dia nggak ngejar-ngejar lagi, saut Indah. Kamu gila sumpah dah. Gak nyangka aku kalau kamu gitu, gumam Astrid sambil memijit kepalanya yang terasa pening. Di sisi lain, Ferry berjalan cepat ke toilet. Ia benar-benar sakit mendengar ucapan Indah tadi. Yopi yang melihatnya pun langsung menyusulnya. Sesampainya di toilet, Yopi langsung merangkulnya. Ia merasa bersalah karena sudah memberi dorongan kepada Ferry yang ternyata hasilnya sangat di luar ekspektasi. Nangis saja gak apa-apa bro. Aku minta maaf bang sumpah. Gak nyangka kalau bakal gini. Maafin aku ya Fer. Gak apa-apa kalau kamu mau benci aku, mau hantam aku juga gak apa-apa, aku ikhlas Fer. Kalau gak karena aku pasti kamu gak bakalan ngerasa sesakit ini. Andai posisinya bisa diganti, mending aku aja Fer yang ngerasa sakit daripada kamu. Aku minta maaf Fer, ucap Yopi merasa bersalah sambil merangkul Ferry. Gak apa-apa Yop, bukan salah kamu kok. Kalau gak gini kan aku juga gak bakalan sadar kalau ternyata jatuh cinta sendirian itu sakit. Walaupun omongannya terdengar menyakitkan, tapi semua itu aku mendengarnya sebagai motivasi untuk kedepannya, saut Ferry. Fer, kalau kamu butuh bantuan apapun itu, aku selalu jadi garda terdepan buat kamu. Semangat, aku yakin kamu pasti bisa, ucap Yopi penuh semangat mendengar sautan Ferry. Makasih ya Yop, kamu udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri, saut Ferry. Keduanya pun tersenyum penuh haru. Setelah Ferry merasa tenang, keduanya kembali ke dalam kelas karena jam istirahat pun akan berakhir. Oke, kita flashback off. Bekik Indah kesakitan saat merasakan nyeri di jari telunjuknya. Saat dilihat ternyata ia sudah salah mengiris bawangnya. Jari telunjuknya itu mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Dengan gerakan kilat, Indah menyudahi memotong bawang lalu beralih mengobati jari telunjuknya terlebih dahulu. Mas, tolong ambilkan kotak P3K, teriak Indah. Tidak ada sautan apapun dari suaminya. Padahal tadi suaminya itu ada di belakangnya. Pulang ke rumah mama aja lah, daripada kenyang dengan ucapan bini doang, gumam Anto yang berjalan keluar rumah. Mas Anto, panggil Indah dengan lantang. Punya suami gak ada becus-becusnya sama sekali, ucap Indah bertambah geram dengan kelakuan suaminya. Di sisi lain, Assalamualaikum, ayah pulang, ucap Ferry saat memasuki rumah. Ayah, teriak anak-anak menyahut kedatangan Ferry. Wah, baru pada mandi anak-anak ayah, ucap Ferry saat mencium aroma harum ketiga anaknya. Iya ayah, ayo main ya, ajak anak ketiga mereka. Alvan, turun dulu yuk, kalian main sama kakak dulu ya di kamar, nanti ayah nyusul kok, ya kan ya, ucap Yanti lembut kepada ketiga anaknya. Bener ya, gak bohong kan? Tanya Alvin memastikannya. Iya nanti ayah menyusul, jawab Ferry diakhiri dengan senyuman hangatnya. Mas mandi dulu sana, aku buatkan teh ya, ucap Yanti. Iya sayang, kamu udah makan? Tanya Ferry. Belum, aku sama anak-anak belum makan mas, sengaja nungguin kamu pulang, jawab Yanti. Ya ampun, ini udah jam 7 loh, kalian belum makan juga dari siang? Tanya Ferry panik saat melihat jam yang terpajang di dinding. Anak-anak tadi sore udah aku kasih cemilan sehat kok mas, jadi gak begitu kosong perutnya. Pas siang juga mereka makan. Tadi sempat kusuruh makan tapi katanya nanti nunggu ayah pulang, jawab Yanti menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi dari suaminya. Gak sia-sia aku menikahi Munti. Ya udah mas, mau mandi dulu ya, terus kita makan malam sama-sama ya, ucap Ferry sambil mengusap pelan kepala istrinya. Iya mas, sahut Yanti. Singkat cerita, mereka sedang berada di ruang makan menyantap makan malam bersama. Ibu, panggil Nisa. Iya nak, sahut Yanti. Ibu, tadi siang aku lihat kayak ada orang yang keluar dari pintu belakang rumah kita. Itu temannya ibu ya? Tanya Nisa tiba-tiba yang membuat Yanti tersedak makanannya sendiri. Ini, minum dulu, ucap Ferry panik sambil menyodorkan minuman ke istrinya.
Diterimanya segelas air itu lalu diteguk hingga tandas. Ngarang aja kamu kalau ngomong. Ibu kan punya teman di sini sedikit. Lagian juga buat apa sih ibu sembunyikan temannya ibu dari kalian? Jawab Yanti yang berusaha tenang di hadapan keluarganya, supaya suaminya itu tak menaruh curiga sedikit pun. Oh ya? Emang tadi Nisa lihatnya kapan? Tanya Ferry ke anak sulungnya itu. Pas Nisa pulang sekolah sih ya, jawab Nisa. Oh, bisa Nisa beritahu ciri-cirinya gimana? Tanya Ferry pelan. Mendengar pertanyaan dari Ferry, Yanti membulatkan matanya, nafasnya pun seakan terhenti beberapa detik. Aduh, gimana ini? Panik Yanti dalam hati. Gak tahu ya, kan Nisa gak lihat secara deket. Tapi kayaknya cowok deh ya, jawab Nisa. Belum sempat Ferry meresponnya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Tiar! Gelas yang ada di genggaman Yanti pun terjatuh. Astaga! Pekik Ferry terkejut. Ya ampun sayang, kamu kenapa? Tanya Ferry panik saat melihat istrinya yang menahan sakit. Kepalaku pusing mas, jawab Yanti sambil memegang sebelah kepalanya. Ya ampun, kamu ini ada-ada aja. Ayo istirahat aja ke kamar. Udah selesai kan makannya? Ajak Ferry. Yanti menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Anak-anak jangan kemana-mana dulu ya. Diam di tempat sampai ayah selesai membereskan pecahan kacanya ya. Kalian mengerti? Ucap Ferry memperingati ketika anaknya yang masih duduk mematung di ruang makan. Iya ya, jawab mereka kompak. Ayah ke kamar dulu ya. Nanti ayah langsung kembali lagi ke sini. Nisa? Iya ya. Jaga adik-adik kamu. Jangan sampai mereka menginjakkan kaki ke lantai sebelum ayah kembali ke sini. Amanah dari Ferry untuk putri pertamanya. Iya siap ayah, sahut Nisa. Ferry menggendong Yanti ke kamar untuk beristirahat. Dibaringkannya tubuh istrinya itu di atas ranjang. Lalu ia kembali lagi ke dapur untuk membersihkan ruang makan tadi sesuai dengan ucapannya. Istirahatlah, aku mau beres-beres dapur dulu. Semoga lekas membaik ya sayangnya, ucap Ferry diakhiri dengan kecupan singkat di dahi. Yanti tersenyum lalu ia menganggukkan kepalanya kemudian. Ia pura-pura memejamkan matanya. Setelah suaminya pergi meninggalkannya sendirian di kamar, ia membuka matanya lalu mengembuskan nafas panjang. Aduh, akhirnya berhasil juga aktingku, gumam Yanti setelah ia merasa aman. Ia pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, jam berapa ini? Gumam Yanti bertanya-tanya sambil menggeliatkan tubuhnya. Astaga, jam 9. Pekik Yanti terkejut saat melihat jam di ponselnya. Ya ampun, anak-anakku, ucap Yanti panik lalu ia segera turun dari ranjang. Ceklek, suara pintu kamar Yanti terbuka. Loh, sepedanya udah gak ada. Gumam Yanti bertanya-tanya lalu ia segera mengecek ke kamar mereka. Kosong. Apa mungkin mereka udah berangkat ya? Jantungku seakan mau lepas. Aku sangat beruntung bisa memiliki suami sepertinya. Terima kasih ya Tuhan, ucap Yanti dalam hati sambil tersenyum. Loh, apa ini? Sarapan? Mas buatin sarapan untukku. Tak sia-sia aku menikah denganmu mas, gumam Yanti saat melihat sepiring sarapan di meja makan. Tak menunggu waktu lama, ia pun memakan sarapan itu sambil menikmati momen di setiap suapannya. Setelah selesai sarapan, Yanti lanjut untuk membersihkan Derry dari rumah. Hari ini moodnya sedang bagus. Ia membereskan rumahnya sambil bernyanyi-nyanyi. Di saat ia sedang membereskan rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu dari luar, Yanti langsung mematikan musiknya. Siapa sih? Gumam Yanti bertanya-tanya. Tok 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 tok. Bentar, saut Yanti. Hei, pagi sayang, sapa pemuda di hadapannya. Kamu lagi, saut Yanti. Udah sarapan belum? Aku bawain kue nih untukmu sama anak-anak, ucapnya berbahasa basi. Udah, kamu gak ada kerjaan apa gimana sih? Tiap pagi kesini mulu, omel Yanti. Enggak, makanya itu aku kesini biar aku ada kerjaan.
Sautnya sambil tersenyum-senyum. Terserahmu lah, Aris, ucap Yanti memutar bola matanya malas. Pegel banget nih kaki, ucap Aris sambil menerobos masuk ke dalam rumah Yanti. Lalu ia duduk di sofa. Hehehe, siapa yang nyuruh kamu masuk? Bentak Yanti. Nggak ada, kamunya gak nyuruh-nyuruh buat aku masuk. Ya udah, aku masuk sendirilah. Kan tamu adalah raja, saut Aris. Aris, panggil Yanti dengan geram. Apa sih sayang? Sini duduk, jangan marah-marah mulu, jawab Aris. Yanti hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Aku lanjutin beres-beres dulu bentar, ucap Yanti. Oke, aku tungguin ya sayang ya, saut Aris. Singkat cerita, Yanti telah selesai membereskan rumahnya. Lalu ia menghampiri Aris yang dari tadi sudah menunggunya di ruang tamu. Lah, malah tidur nih orang, gumam Yanti. Weh, bangun, udah malam. Pakai Yanti membangunkan Aris. Astaga, aduh, benarkah udah malam? Tanya Aris panik saat ia terbangun. Yanti pun tertawa terbahak-bahak melihat wajah panik dengan Aris. Aris yang baru saja terbangun dari tidurnya pun terbingung melihat Yanti. Kok ketawa sih? Ada yang lucu? Tanya Aris. Lihat ponselmu, pinta Yanti. Aris pun mengikuti apa kata Yanti. Astaga, kamu nih ngerjain aku, hah? Ucap Aris yang baru tersadar jika dirinya dikerjain. Sini kamu, ucap Aris berusaha meraih tubuh Yanti. Mereka pun kejar-kejaran di dalam rumah seperti film kartun Tom and Jerry. Akhirnya tak berserang lama, Yanti pun berhasil tertangkap dalam dekapan Aris. Aris menguasai tubuh Yanti. Ia menggendongnya lalu membawanya ke kamar dan menguncinya dengan rapat. Dihempaskannya begitu saja tubuh Yanti itu di atas ranjang. Entah kenapa tiba-tiba Aris melucuti semua pakaiannya, Yanti, dan dirinya sendiri. Aris, apa-apaan kamu? Pakai Yanti panik saat dirinya menyadari di dalam kamar berdua dengan Aris. Shh, jangan teriak-teriak, nanti tetangga dengar. Nikmatin aja, cuma sebentar doang kok, saut Aris. Tanpa aba-aba, Aris mencium bibir seksi Yanti, sedangkan tangan kanannya menikmati setiap inci lekukan tubuh Yanti. Yanti yang ada di bawah permainan Aris pun hanya bisa pasrah. Ia seolah terbuai dengan setiap sentuhan yang diberikan Aris. Sampai dengan mudahnya ia menyerahkan mahkotanya begitu saja. Keduanya sangat menikmati dengan adegan panas itu sampai mereka melakukannya berkali-kali hingga tubuhnya terasa lemas. Entah apa yang ada di pikirannya Yanti sampai ia tak memikirkan nasib kedepannya bagaimana. Apalagi ia sedang masa subur. Makasih ya sayang ya. Lain kali aku boleh memintanya lagi kan? Ucap Aris dengan lembut sembari membelai wajah Yanti. Yanti menganggukkan kepalanya lemas. Pakailah bajumu. Sebelum anakmu pulang aku pergi dulu, pesan Aris sebelum pergi meninggalkan Yanti. Aris pun berhasil pulang melewati pintu depan karena suasananya tampak sepi. Akhirnya aku mendapatkanmu juga. Setidaknya jika kita tidak bisa bersama, benihku tumbuh berkembang bersamamu. Batin Aris merasa puas. Loh, Aris, kenapa dia keluar dari rumah Yanti mengendap-endap begitu ya? Batin seseorang dari balik jendela melihat gelagat Aris yang mencurigakan. Ada yang gak beres nih pasti, imbuhnya. Akhirnya sampai di rumah juga, gumam Aris yang duduk di teras di depan sambil menyelut rokoknya. Kamu habis dari mana, Aris? Tanya Sumi, ibunya Aris. Main, jawab Aris. Main ke rumah istri orang? Tanya Sumi yang sudah duduk di samping Aris. Aris yang tadinya menatap lurus ke depan pun langsung menoleh kepalanya ke arah ibunya. Ia mengerutkan keningnya kebingungan. Maksud ibu? Tanya Aris. Iya kan benar, kamu baru pulang dari rumah Yanti. Jawab jujur, ucap Sumi yang terlihat kecewa dengan anaknya. Kalau misalnya kenapa emangnya? Jawab Aris dengan santainya. Masih tanya kamu kenapa? Apa kamu gak tahu kalau Yanti udah nikah, udah punya anak, ha?
Bentak Sumi yang benar-benar tak habis pikir dengan jawaban yang diberikan Haris. Tahu? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and ciao.